Eh, Welcome guys. Video kali ini gue bakalan ngebahas soal tutorial dan pengenalan Figma untuk pemula gitu ya. Oke, ini tanpa lama-lama gitu mungkin kita bisa langsung ke Figma-nya gitu ya. Nah, jadi Figma itu apa gitu? Figma itu biasanya dipakai sama desainer buat UI crafting gitu atau ngedesain user interface. Nah, kalau sebenarnya tools buat bikin UI itu ada beberapa sih, ada Adobe XD, ada Sketch gitu. Ya ada Adobe XD sama Sketch, cuman yang saat ini menjadi market leader gitu ya, dan banyak dipakai di company-company adalah si Figma ini gitu. Oke, nah mungkin itu pengalaman Figma-nya, mungkin gue bakal nyontohin kayak gimana awalnya dari mulai daftar, ngejelasin kayak Figma itu nanti fiturnya ada apa aja, terus sampai mungkin kayak nyontohin bikin UI yang simple lah gitu ya. Karena gue udah punya akun, jadi gue bakalan langsung login aja gitu. Langsung bakalan login pakai Google karena gue punya akun Google-nya. Terus ini punya. Oke, nah eh, ini adalah si Figma-nya gitu ya. Jadi kayak Figma itu nanti ketika kalian daftar atau pertama kali login gitu, ini tuh tampilannya bakalan kayak gini gitu. Jadi kayak di sini ada tab recent gitu, draft gitu. Kayak recent tuh nanti kalau misalkan kalian ngedesain, file itu bakalan muncul di sini. Terus di sini kok ada file-file gitu ya yang udah nampil. Jadi once kita register atau login untuk pertama gitu, si Figma tuh udah nyediain file dari mereka gitu. Jadi kayak buat tutorial sih gitu. Sebenarnya ini kan gue juga akunnya masih baru gitu. Jadi belum belum ada sama sekali desainnya, dan ini desain dari si Figma-nya gitu buat tutorial orang yang baru pertama kali pakai gitu. Nah, di sini gue mungkin jelasin dari mulai eh, navigation kiri gitu ya. Navigation kiri itu nanti bakalan ada ini nih kayak menu di sini tuh nanti bakalan ada akun gitu ya. Jadi kalau kalian bisa login multiple account sih kalau di Figma gitu. Terus di sini ya buat upgrade gitu ya. Karena Figma ini tuh gratis gitu. Jadi kayak kalau kalian pakai sebenarnya bisa gratis, dan itu limitnya sih kayak cuman bisa bikin 3 page doang gitu nanti di sini nih. Jadi kayak ada limitasinya lah. Tapi untuk belajar sih gratis, masih worth it lah. Menurut gue masih masih bisa. Terus di sini ada menu Teams gitu. Di sini tuh nanti bakalan, nah di dalam Teams ini nanti bakalan ada list of project-nya gitu. Jadi kayak bakalan ada project yang kalian buat nih, project apa aja gitu ya. Nanti di sini ada tim, kalian juga bisa create new team gitu. Nah, di gratis nih bisa bikin new timnya banyak sih gitu. Cuman nanti limitasinya di page di dalamnya aja gitu. Oke, nah mungkin gue langsung aja bikin new project ya gitu. Nah ini kayak create new project. eh Sorry. Oh ya, karena ini kan gratis, jadi kalau misalkan create new project tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak harus harus beli dulu gitu. Cuman nanti kita ngakalinnya, kita masuk ke project yang udah ada di sini itu. Terus new design file. Nah, nah sebenarnya si Figma juga kayak ngasih onboarding juga sih gitu. Kalau misalkan kalian pertama kali pakai, ini kayak take a quick tour of Figma gitu. Walkthrough Figma Unique Editor Collaboration Feature. Cuman gue jelasin manual aja kali ya. Nah, mungkin kayak gue mulai dari menu atas dulu. Di atas tuh ini kayak ada menu menu bar gitu ya. Kayak gue nggak tahu sih namanya apa, cuman gue nyebutnya menu bar. Jadi kayak di sini tuh bakal ada ya hal-hal yang berhubungan dengan global menu lah, kayak filenya gitu. Jadi kayak create new design file,
Figma Jam, terus kayak apa namanya nge-save buat lokal gitu dan sebagainya gitu. Cuman gue bakalan fokus ke main feature-nya aja ya gitu. Nah, di sini ada frame gitu. Biasanya si frame ini dipakai buat ngedesain kayak main main screen-nya lah gitu. Jadi kayak screen awalnya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngedesain UI gitu, kalian pakainya frame, nanti di sini tuh udah di provide nih gitu kayak eh size frame-nya lah based on HP-nya gitu ya. Mungkin kita pakainya ini aja nih kayak Android large gitu karena kan biasanya eh apa namanya banyak yang pakai Android gitu ya, yang ngedesain buat Android gitu. Nah ini frame, terus ini tuh ada rectangle gitu. Biasanya nanti bakalan kepake kalau misalkan ya kita mau bikin UI-nya lah gitu. Jadi kayak UI buat bikin button, buat bikin card gitu. Biasanya pakai rectangle ini gitu. Misalkan kayak gini nih, bikin button, misalkan, oke, ini bikin button kayak gini, itu pakai rectangle. Sebenarnya nanti bakalan ada cara lain sih kalau misalnya kalian udah biasa pakai Figma gitu ya. Itu bakalan ada cara lain pakai auto layout atau mungkin pakai frame juga gitu. Itu beda desainer biasanya beda cara bikinnya lah gitu. Ini kalau ini buat teks gitu tadi kan kayak teks kalau ya kita mau bikin teks misalkan ini title. Tadi kan di button juga pakai teks gitu ya. Nah, untuk di tab kanan ini, untuk di tab kanan ini tuh nanti bakalan ada customization-nya lah gitu buat si apa namanya nih si komponen yang kita klik gitu. Ya, misalkan ini kan gue ngeklik si teks ini title. Nah ini nanti bakal ada komponennya kayak misalkan yang ini tuh buat alignment sih gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau alignin si komponen ini dengan komponen lainnya gitu tinggal klik aja biar otomatis kalau mau ke tengah, ke kanan, ke kiri gitu ya sama rata gitu biar lebih cepat. Nah, terus kayak ini itu gue langsung ke sini aja. Nanti di sini ada teks itu kalian bisa ngeganti-ganti oh, bentar. Nah, ini nanti bakalan ada teks itu kalian bisa ngeganti-ganti fontnya gitu. Jadi kayak di sini ya misalkan Worksons gitu. Terus ini font weight-nya gitu. Kayak bold, semi bold, medium, ini font size-nya. Terus kayak ini tuh line H, ini paragraf gitu. Ini kalian nanti bisa cari tahu sendiri gitu ya di sini. Terus bisa ngeganti colornya juga, bisa ngasih stroke atau ngasih efek gitu. Kayak efek tuh biasanya dipakai buat ngasih yang paling biasa sering di apa fungsinya itu buat bikin shadow sih. Jadi kayak drop shadow gitu. Nanti kayak bisa di setting-setting juga gitu kan. Kayak blurnya tuh, terus kayak spreadnya tuh kayak gede ya, terus kayak opacity-nya gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau ini sih buat komponen plugin widget gitu nanti juga mungkin kalau di video ini sih gue bakalan fokus ke basicnya aja gitu ya nanti untuk bikin komponen segala macam mungkin gue bakalan bikin video sendiri. Nah kalau ini buat komen itu biasanya nanti kalau misalkan kalian kolaborasi sama product manager atau mungkin sama engineering gitu bakalan si komen ini bakalan kepake lah gitu jadi kayak misalkan di komen kayak lalu ini kenapa ini bakalan kepake gitu nanti kayak komen langsung di komponennya gitu. Terus, nah kalau di sini sih kayak tim project nanti kayak si desain ini ada di project mana gitu kayak tadi yang udah gue sebutin di depan. Terus kayak ini title sih kita title projectnya apa gitu misalkan kayak belajar Figma. Terus ya kalau ini sih nanti buat semacam kalau misalkan nanti ada orang yang masuk ke Figma file kalian gitu kalian bisa ngobrol call lah, quick call sama mereka gitu dengan ngeklik ini. Gitu. Terus kayak ini profile, ini kalau nge-share Figma filenya gitu.
Nah, kalau misalnya nge-share biasanya sih nanti kayak kalian bisa nge-set di sini nih kayak anyone with the link gitu kan. Kayak misalkan can view gitu. Buat di-share ke product manager atau mungkin engineering team nanti. Ini kalau ini play buat play prototype sih. Cuman kita bakalan fokus bikin di UI-nya aja. Nah, eh terus nah ini page gitu. Jadi kayak page canvasnya ini ya. Nah, di sebenarnya di canvasnya ini nanti kalian bisa bikin overall flow-nya gitu, semua UI-nya tuh di sini aja gitu. Jadi misalkan ini apa namanya belajar Figma gitu. Kayak masih bisa bikin dua gitu ya. Kayak masih bisa bikin page lainnya. Tiga lah maksimal kalau di free. Nah, terus kalau ini di kiri tuh apa gitu, yang di kiri tuh ya kayak apa namanya detail komponennya sih. Nanti kan kayak ini frame gitu kan. Nah, ini kayak title. Nanti kalian bisa ngeklik di sini juga. Oh, kayak detailnya atau mungkin kayak ngeklik langsung aja di screennya. Kayak double klik di sini. Oke. Nah, itu buat pengenalannya. Nah, di sini gue juga sebenarnya udah ngedownload apa namanya ngedownload screen sih nanti buat buat nyontohin gitu cara bikin UI-nya. Nah, di sini eh, ada screen Uber gitu ya, kayak Uber screen gitu di sini. Nah, kita bakalan coba contoh gitu ya, kayak bikin screennya. Oh, mungkin dari awal aja. Yang pertama, bikin frame-nya dulu gitu. Frame-nya nanti mungkin kayak kalian bertanya-tanya kan kayak size frame-nya yang better better berapa ya buat ngedesain UI gitu. Nah, itu sebenarnya eh, tergantung gitu ya, tergantung projectnya gitu biasanya. Nanti ketika kalian kerja di eh, ngerjain desain gitu ya, kayak user kalian tuh banyaknya base-nya tuh pakai screen size-nya apa gitu, pakai pakai device-nya apa, Android kah, iOS kah, itu bakal disesuaikan gitu. Cuman kalau di contoh yang ini sih gue pakainya Android large aja gitu ya. Nah, ini kayak ini title screen-nya sih. Nanti kayak kalian kan bisa bikin multiple screen nih. Misalkan kalau ngeklik ini gitu nanti bakalan ada eh, misalkan nih kayak detail gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, di apa namanya? Kalau misalkan mau ngedesain kan kayak ini kan lebih ke nge-replicate lah gitu. Nanti kalau misalkan kalian mulai ngedesain UI sendiri ya bakalan panjang lah prosesnya gitu. Ada research dulu gitu kalau butuh research, terus kayak ideation segala macam gitu. Kalau di sini kan tujuannya mengenalin Figma-nya ya. Jadi kayak bikin UI ini tuh kayak gimana sih? Nah, jadi kayak dimulai dari oh di sini kan ada ini kayak kita analisis dulu kali ya. Di sini itu ada banner. Nah, di sini tuh ada banner ads gitu ya, get all about. Terus kayak di sini tuh ada section kategori, terus di sini ada section apa ya ini kayak where to tuh kayak mau kemana gitu loh. Jadi kayak map mungkin ya kayak apa search lah, search bar gitu. Kayak di sini, satu ini. Terus di sini ada navigation bar menu. Nah, kita mulai bikin si ininya dulu nih, banner ads-nya dulu. Size-nya gimana gitu. Kalau misalkan gampang sih sebenarnya ya kalian di sini aja gitu kayak eh, nyamain di sini gitu. Ini. Nah, nah ini kan yang gua buat masih kotak kan. Gitu. Sedangkan si Uber ini tuh ada radiusnya gitu kan. Jadi nggak terlalu tajam. Nah, untuk nge-change border radius kita pakai yang ini nih. Jadi kayak misalkan 8 gitu kan. Jadi kayak semakin gede nanti bakalan semakin tumpul lah gitu apa sudutnya. Kalian juga bisa manual sih gitu kayak
ngejas beda-beda nanti border radiusnya gitu. Nah, terus di sini juga ada ini kan kayak kategori menu gitu. Oh ya, sini coba gue kasih image dulu kali ya. Hmm, sorry, ntar gue kasih image dulu misalkan Uber banner ads. Nah, si image itu nanti kalian sebenarnya bisa langsung di drop, drag and drop ke sini nih. Set. Nah, terus kita bikin kategori menunya. Ya, kalau misalkan main gampang sih gini ya. Kategori menu. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen presisi gitu ya, nanti kayak placement atau size si kategori menunya, ini gue bikin lambat-lambat aja gitu. Kalian bisa pakai juga yang namanya layout grid gitu nanti. Kayak gini nih. Misalkan kolom, ini kan ada 4, terus margin tuh kayak kiri kanannya di sini nih. Gue bikin 16, gutter tuh kayak dia yang di tengah-tengah sini. Saya bikin 16 juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan pengen lebih presisi, gitu bisa aja pakai kayak gini gitu. Gitu. Cuman, bentar ya. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini itu kan nanti di kategori menunya ada image sama title-nya. Terus kayak kita juga bikin aja juga itu kan kayak image-nya misalkan 40 kali 40. Kita kasih warna nanti kayak tempat ikonnya tuh di sini gitu ya. Terus kayak title-nya. Nah, ini juga kalau misalkan di MacBook sih biasanya pakai option ya, kalau di Windows apa ya, ALT mungkin atau control gitu. Nah, kayak gue 6 gitu kan size-nya. Enggak deh, 8. Terus kayak di sini kayak font height-nya kayak di sini sih kayak kita bisa grouping. Tujuannya grouping ya biar pas dipindah-pindah tuh langsung gabung gitu semuanya. Nah, ini kan kayak udah jadi satu, sebenarnya kita bisa nge-reuse sih. Nanti sebenarnya bakal lebih gampang kalau pakai komponen ya. Cuman kayak ini kita manual dulu aja. Tuh. Jadi kayak biar kalian belajar basicnya dulu. Oke, terus di sini tuh kan ikonnya ya, kayak coba gue cari car ini, car icon ini aja lah. Nah, ini kan tadi kita udah bikin ya si placeholdernya. Tinggal masukin. Ini kan tadi harusnya sih yang PNG ya bagusnya, cuman ini kan ada backgroundnya. Ntar ya, kayak gue cari yang PNG dulu kali ya. Yang beneran PNG mana? Nah, ini nih. Ini kan kayak buat contoh aja. Nah, terus untuk warna ininya kita ambil aja gitu kan. Samain sama punyanya si Uber. Oke, nah itu cara buat ngebikin si ininya nih, DIY-nya. Terus kita samain lagi. Terus di sini ada search-nya. Sini juga.
Terus, nah di sini kan ada menu lagi di bawahnya gitu ya. Oke, kita bikin aja dulu placeholder buat iconnya, terus nanti bikin lagi juga title-nya. Nah ini eh, kita bikin title-nya sama di sini juga kan ada separatornya ya, line separatornya. Bikin aja juga. Nah, ini nanti untuk iconnya sih kayak bisa dimasukin lagi gitu ya. Kayak di sini kan kita bikin placeholdernya aja. Tuh. Terus kan di sini kan ada juga nih si bottom navigation bar-nya. Ini kan tadi kita juga tahu lah ya kayak belajar soal yang yang effect gitu ya, yang buat shadow-nya. Kita bisa pakai shadow, ini X tuh kayak buat kiri kanan. Tuh, jadi shadow-nya nanti bakal ada ke kiri sama kanan, kalau Y itu ke atas ke bawah. Naikin ke atas, blur. Oke, terus kita ya di sini juga nanti bakalan sama sih gitu. Kayak ikonnya, terus nanti ada title-nya. Masukinnya nanti bakalan sama aja gitu. Jadi kita cuma bikin placeholder-nya aja. Ya kan, dari buat supaya sama-sama ke tengah, sama rata. Nah, sih kalau misalkan secara struktur ini tuh udah harusnya udah sama gitu ya. Cuma nanti kayak tinggal kalian masukin aja gitu si aset-asetnya tuh. Kayak icon terus kayak nanti menyesuaikan warnanya segala macam. Misalkan ganti warna kan nanti misalkan mau disamain nih kayak udah klik aja sini. Gitu sih. Palingan ya itu yang bakalan itu aja sih yang mau gue share buat tutorial Figma dasar gitu. Kayak at least kalian ada bayangan lah gitu kalau misalnya ngedesain itu di Figma gitu kayak gimana dan juga toolsnya pakai apa namanya kayak fiturnya gitu toolsnya tuh pakai yang mana aja gitu. Yap, kayak itu aja sih dari gue guys. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa komen aja gitu nanti bakalan ya mungkin bakal bisa gue jawab dan atau kita bisa diskusi. Thank you guys, bye bye.